Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel JBR House Project. Jadi hari ini aku mau saya motoran aja sih sama teman-teman gereja. Habis ibadah, jangan lupa teman-teman hari Minggu ada ibadah. Buat teman-teman yang Kristen, Katolik, silakan beribadah teman-teman. Buat teman-teman yang non Kristen ya teman-teman saudara-saudari Muslim, kalian juga jangan lupa ibadah. Kalau hari Jumat ya Jumatan, kewajibannya jangan lupa dilakukan guys. Jadi ini sekarang kita mau pergi makan teman-teman, dan aku nggak tahu sih, ini aku pergi sama temanku. Ini ada Joshua. Kalau dulu kita touring, pernah buat video touring bareng ya. Nah kali ini kita mau makan di apa ya, aku nggak tahu sih nama tempatnya apa, cuma diajak aja. Dan ini kemungkinan besar makanannya non halal ya teman-teman ya. Jadi kalau misal teman-teman yang non muslim bisa di skip aja videonya. Tapi kalau teman-teman yang buat teman-teman yang muslim yang atau mungkin kalian yang nggak makan perdagingan, silahkan di skip aja. Tapi kalau kalian yang non muslim, nah mungkin ini bisa jadi salah satu rekomendasi tempat makan sih, mungkin ya, karena aku sendiri juga nggak tahu sih. Ini aku baru pertama kali soalnya ke tempatnya itu, dan aku juga nggak tahu nama tempatnya apa, jadi aku ngikutin Joshua aja. Oke, sekarang hari Minggu tanggal berapa ini? Aku nggak tahu tanggal berapa ini guys. Sekarang tanggal 20 mungkin ya. Iya mungkin 20 sih. Dan sekarang jam berapa ini? 12 siang ini ya, siang hari banget ya teman-teman ya. Dan panasnya, aduh, kentang-kentang ya guys ya, potato ya guys, panasnya gak masuk akal. Oke, nah kita lanjut aja. Katanya sih tempatnya nggak terlalu jauh, ada di Klampis teman-teman. Klampis Surabaya ya teman-teman ya. Jadi ikutin aja perjalanannya, nanti kita lihat menu-menunya seperti apa. Oke, let's go, lanjut. Ini sekarang posisi di mana ini? Grand City ya teman-teman ya. Tapi yang arah seberangnya taman apa itu? Aku nggak tahu tuh taman apa ya namanya. Taman skate park ya. Skate park apa itu? Lupa guys. Nah nanti dari sini kita ambil kiri ya teman-teman ya, ambil kiri terus kita naik aja ke atas ke arah Karangmenjangan. Arah Karangmenjangan ya teman-teman. Ini kemungkinan ambil arah yang mau ke GM kayaknya. Nah kita ngikutin aja lah teman-teman, ngikutin Joshua aja. By the way kalau suaranya gresek-gresek atau gimana sorry banget ya teman-teman, karena ini posisinya aku pakai mic mic eksternal, dan micnya ini aku langsung sambungkan ke kamera, jadi pakai kabel gitu ya teman-teman ya. Dan posisinya aku taruh luar dan aku kasih bulu kucing. Nah, aku nggak tahu nih apakah suaranya jadi lebih jernih atau enggak, aku nggak tahu. Apakah noise maksudnya, aku juga nggak tahu. Tapi semoga aja suaranya bersih ya teman-teman ya. Oh ini tempat pengkol, cap pengkol itu ini toh. Jadi kemarin itu temanku ada yang makan di situ, teman gereja ya. Jadi dia makan di cap pengkol itu, katanya enak. Tuh, awas, ambil kanan aja cuy. Nah. Selip. Nice.
Ini kita masuk Jalan Dr. Mustopo ya teman-teman ya. Ini apa ini? Pawon Express. Oh, ada Pawon Express. Pawon itu bahasa Jawa ya teman-teman. Kalau bahasa Indonesianya harusnya tuh artinya kalau nggak salah dapur ya teman-teman ya. Correct me if I'm wrong guys. Saya mana ngerti bahasa Jawa teman-teman. Sehari-hari soalnya diajarinnya ya pakai bahasa, kalau nggak bahasa Indonesia yang baik dan benar ya bahasanya ya bahasa yang itu Surabayaan, Jawa Surabayaan gitu ya. GM teman-teman. Oh, ini dia bakmi keriting 888. Siap. Oke. Thank you. Oh, jadi ini tempatnya teman-teman. Lumayan rame ya. Bakmi keriting 888. Bentar guys. Kelihatan nggak ya menunya guys? Ini kalau kalian nggak kelihatan ya, ini ada nasi goreng sari rasa, ada nasi goreng Hongkong, ada capcay goreng. Tapi kalau mie-nya kayaknya mie-nya ini harusnya. Oh ini mie-nya. Nih ada bakmi, kelihatan nggak sih? Nah, ini ada bakmi babi kecil, bakmi babi jumbo, sama bakmi babi spesial. Yang babi kecil itu 33.000, yang jumbo 38.000, yang spesial 48.000. Oh, ada ini juga, ada add-onnya juga teman-teman. Kalau misalnya mau nambah bakso goreng, satu porsinya tuh 5 piece, itu per piece-nya 8.000. Kalau beli 5 lebih murah teman-teman. Kalau misalnya per piece-nya 8.000, kalau beli 5 harusnya 40, ini 36.000. Jadi jatuhnya cuma 36.000. Jadi beli 5 jatuhnya lebih murah per ininya, per itemnya. Nih guys, sudah datang guys. Rp38.000 kilo. Dapatnya potongan-potongan kecil ya. Cuma ada chassis-nya besar. Cuma daging-daging yang intinya kayak di kecil-kecil gitu guys. Terus mie-nya keriting kecil-kecil. Untuk jenis mie-nya kalian bisa milih ya. Kalian bisa pilih yang keriting atau yang lebar. Selera sih guys. Oke. Selamat makan. Jangan lupa doa guys. Selamat makan. Kita coba guys. Kita coba kuahnya guys. Bentar. Wah, kuahnya enak sih. Enak sih kuahnya.
Apa? Atas nama siapa angkat-angkatan gitu kan. Iya iya. Atas nama Ming Ming. Beda kagak. Gimana? Enak. Gimana kok? Mantep guys. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel The Warehouse Project. Jadi kita habis makan di bakmi keriting 888 ya guys. Untuk overall review ya, kita overall review ya teman-teman ya. Jadi overall review itu pertama dari segi tempat, jujur first impression ya teman-teman. First impressionku adalah ketika aku makan di bakmi ini, kok tempatnya ujung banget gitu, bahkan hampir mendekati lampu merah ya. Jadi kalau orang yang mungkin nggak notice atau nggak sempet dapat parkir akan kesusahan sih teman-teman untuk bisa muter balik atau mundur, karena tempatnya benar-benar di pojokan. Dalam arti kalau misal kena lampu merah apalagi macet, wah pasti kesusahan guys, muternya pasti agak sulit. Nah terus itu dari segi bangunan ya, lokasi ya. Tapi kalau dari segi tempatnya itu menurutku oke lah. Kurang lebih aku melihatnya seperti food court ya teman-teman ya. Jadi food court itu maksudnya kayak dalam satu tempat ada banyak sekali stand untuk makan gitu ya. Tadi itu ada apa ya, ada banyak lah, ada 5 sampai 6 stand yang berjualan dalam satu bangunan itu guys. Dan menurutku tempatnya perlu diperluas lagi sih, karena sekalipun sudah banyak ya, sudah banyak meja makan dan kursinya, tapi tetap perlu dibanyain lagi sih. Karena kalau sampai membludak itu agak kerepotan. Jadi orang-orang yang pengen makan itu harus nunggu teman-teman, nunggu meja sama kursi yang tersedia gitu, yang jadi agak susahnya di situ. Tapi overall tadi kita dapat tempat duduk, ada berapa tadi, ada juga meja ya. Untungnya jadi waktu kita datang langsung ini teman-teman, langsung dapat tempat duduk ya, untungnya gitu. Kemudian dari segi makanan ya, tadi ini aku makan itu bakmi keriting yang jumbo teman-teman, itu dibanderol dengan harga 38.000, dan itu belum termasuk add-ons yang lain ya. Add-ons yang lain itu maksudnya kayak pangsit goreng, belum dapat pangsit goreng, belum dapat siomay. Biasanya kan kalau bakmi yang seperti itu kan, kayak contoh aku bandingkannya sama mie ujung pandang gitu ya misalnya teman-teman ya. Mie ujung pandang itu sudah dapat siomay, terus sudah dapat gorengan juga. Tapi tadi ini kita belum dapat gorengan, jadi gorengan itu tidak termasuk. Terus somai dan lain sebagainya itu juga nggak termasuk. Dan untuk beli gorengannya itu sendiri atau add-onsnya itu sendiri juga pricingnya di angka 8.000 menurutku ya apa ya, aku susah sih, aku nggak bisa ngomong sih, karena tadi aku nggak pesen teman-teman, karena dibanderol dengan harga 8.000. Dan aku lihat tadi ada orang yang pesan pangsit gorengnya itu juga menurutku tidak terlalu yang aku pengen banget gitu ya.
jadi aku nggak beli. Terus apa lagi ya, untuk dari segi rasa mie-nya sih enak, aku harus akui enak. Dan kelebihan dari mie keriting 88 ini, kalian bisa pilih jenis mie-nya mau yang seperti apa. Kalian mau mie keriting atau kalian mau mie-nya yang lebar, jenis mie lebar gitu, itu bisa request teman-teman, dan itu tidak bayar. Dan kemudian dari segi daging chasio-nya itu menurutku kembali lagi ya, karena aku bukan tipikal orang yang suka manis, jadi chasio itu menurutku dari ketebalan dagingnya lumayan tebel dan empuk teman-teman, enak. Tapi karena manis ya, jadi aku kurang suka sebenarnya. Buat aku pribadi, ini tes ya, selera ya, selera masing-masing. Jadi kalau misal kalian suka chasio yang sedap, manis, ya itu bisa jadi rekomendasi dari mie keriting 88 sih. Mie keriting 888, sorry. Terus daging cincangnya menurutku nggak terlalu ter-highlight ya, karena kembali lagi di cincang ya teman-teman. Yang ke highlight itu lebih ke daging chasio-nya itu teman-teman. Jadi permainan rasanya itu, mie-nya itu kan keriting lalu asin ya, jadi lebih ke dominan asin. Jadi untuk menambahkan ada rasa yang lain, dibuatlah mie chasio, daging chasio itu. Jadi ada asin, ada manisnya, kurang lebih seperti itu. Jadi biar balance gitu loh teman-teman rasanya. Ya, tapi kembali lagi, kalau buat aku, kalau dibilang enak-enak, kalau dibilang mau kembali lagi, pasti aku akan kembali. Tapi mungkin aku akan coba mie yang lain kali ya. Karena chasio-nya ini menurutku cukup dominan, karena ya karena jumlahnya juga lumayan banyak kalau dibandingkan dengan daging yang lain ya. Daging yang lain tuh, daging cincangnya itu apa ya, nggak terlalu ter-highlight sih teman-teman, karena dia kan ada rasa gurihnya, ada yang kayak digoreng kering gitu, jadi kayak istilahnya kayak bawang gorengnya gitulah, tapi itu daging babi gitu guys. Nah menurutku untuk apa ya, untuk harga segitu sih harusnya bisa ditambahin lagi gitu maksudku guys, dalam arti ketebalannya. Jadi kalau dicincang itu bukan berarti yang sampai benar-benar tersuwir halus gitu ya, harusnya kayak masih ada tekstur yang bisa dinikmati lah. Karena tadi itu aku benar-benar cuma bisa menikmati tekstur yang punyanya daging chasio-nya aja, karena dia benar-benar tebal dan empuk guys. Tapi daging yang lain kayak daging cincangnya itu nggak terlalu ter-highlight kalau buat aku sih. Jadi kalau untuk teman-teman yang pecinta asin, menurutku kurang teman-teman gitu. Terus apa lagi ya, nah, aku pikir-pikir lagi guys. Minumannya ya sederhana ya teman-teman ya, nggak yang mulu-mulu es teh jumbo dibanderol dengan harga 10.000. Tapi di sini ada satu hal yang aku suka teman-teman. Yang aku suka apa? Yaitu menggunakan menggunakan apa sih, straw itu, sedotan ya, sedotan yang dia tuh kecil, yang bolongannya kecil teman-teman. Nah itu kalau menurutku ada permainan psikologisnya di situ. Jadi permainan psikologisnya apa? Dengan gelas yang jumbo, ya dengan gelas jumbo itu, yang tadi di video yang teman-teman lihat itu, dengan gelas jumbo itu, menurutku diberi sedotan yang lubangnya kecil, itu akan terasa jumbonya. Itu permainan psikologis yang sangat bagus menurutku. Yang mungkin orang mungkin orang nggak akan expect gitu. Kalau misal kita beli minuman-minuman yang seperti chat time gitu-gitu ya, atau mungkin kopi kenangan yang dimana sedotannya biasanya kan pasti gede itu. Nah jadi kayak misal kita minum ukuran yang jumbo dikasih sedotan yang besar, itu rasanya nggak seperti minum-minuman jumbo guys, gitu ya. Kayak nggak pesen porsi jumbo, tapi pesennya itu pesennya yang porsi biasa, rasanya seperti itu secara psikologis ya, kita ngomong secara psikologis. Sehingga di sini
pintar menurutku dari segi marketing. Mungkin nggak terpikirkan, tapi ini menurutku adalah strategi pintar sih, karena di situ benar-benar memainkan apa ya, meng-highlight es teh jumbonya. Jadi jumbonya itu benar-benar ter-highlight dengan menggunakan sedotan yang lubangnya itu nggak besar. Itu pintar, menurutku itu pintar, itu recommended. Nah, kalau minuman yang lain aku nggak tahu, aku nggak pesen ya, karena aku cuma pesen satu itu aja. Tapi dari segi overall, segi apa ya, ya segi overall ya kita ngomongnya, menurutku dari 1 sampai 10 aku kasih rating 8 lah teman-teman. Ya cukup tinggi sih, oke lah. Aku masih, maksudnya kalau misal diajak makan ke situ lagi, aku masih akan balik. Aku ya udah, ayo nggak apa-apa, mau gitu, aku mau. Dan dengan harga 38.000, ST 10.000, belum termasuk PPN ya. Kalau ada PPN-nya 10% itu kenanya berapa tadi? Tadi itu totalnya ya, tadi itu total 3 mie, 3 ST jumbo itu kenanya hampir 100, ya 140 mungkin ya teman, 140 ribuan. 38 kali 3 aja udah hampir, itu udah hampir 100 ribu, bukan hampir sih, 100 ribu lebih kan udah. Terus belum ketambahan sama ST nya 10 ribuan. Jadi untuk kena pajaknya PPN 10% tadi totalnya 14.800 kalau nggak salah. Jadi per orangnya sekali makan tadi itu aku bayar 52.800. Ya untuk satu porsi makanan itu ya teman-teman ya, dan itu belum, ingat ya, itu belum ketambahkan add-ons yang pangsit lah, bakso lah, gitu-gitu, siomay, itu belum ketambahan itu. Terus ini teman-teman, satu lagi yang aku suka itu adalah kuahnya. Jadi tadi itu dikasih kuah, dan kuahnya ini benar-benar menurutku jos gitu. Maksudnya jos itu apa ya, nendang, rasanya nendang, bener-bener kayak rasa kuah bakso gitu. Jadi kalau biasanya kuah bakso itu kan digodok apa ya, pakai air bekas godokannya daging gitu kan. Nah, jadi rasanya itu benar-benar kental, bukan kental sih, rasanya itu benar-benar apa ya, nendang lah, aku bisa bilangnya nendang. Dan di situ aku suka. Jadi kadang itu beberapa tempat itu kuahnya itu nggak terlalu ter-highlight, lebih meng-highlight ininya aja, lebih meng-highlight mie-nya gitu kan. Tapi di sini aku suka karena rasa kuahnya yang nendang ya teman-teman. Sekalipun cara makanku, karena aku preferensinya suka mie itu yang tidak terlalu apa ya, berkuah, jadi kan pasti aku pisah, sehingga aku makan kuahnya tuh sendiri gitu, aku pisah. Tapi yang aku suka adalah kuahnya itu enak dan benar-benar nendang rasanya. Nah, itu bisa jadi sebuah poin yang cukup penting lah kalau misal kalian suka makan mie-nya yang tipe mie yang berkuah ya teman-teman ya, jadi dicampur sama kuah gitu. Itu menurutku oke lah. Tapi kalau buat aku pribadi, karena aku kurang suka mie yang berkuah, jadi aku makan mie dan kuahnya terpisah. Di situ aku bisa menikmati satu-satu gitu guys. Kalau mie-nya, mie-nya enak, kuahnya juga enak. Nah, jadi di sini poin penting juga. Jadi kalau teman-teman tanya apakah tempatnya recommended, ya aku akan jawab sangat-sangat recommended teman-teman. Kalau kalian mau datang, silakan datang, tapi saranku jangan pas jam orang makan siang. Ya itu sih, saranku jangan pas jam orang makan siang, karena pasti tabrakan, bukan tabrakan siapa ya? Antri. Karena pasti antri guys, itu aja sih. Nanti motornya tadi greng modal guys.
Oke teman-teman, mungkin videonya sampai sini aja dulu. Ya nggak ada yang gimana-gimana sih, tapi teman-teman aku seneng banget karena akhirnya aku bisa nge-vlog lagi. Sekian lama ya, udah lama aku nggak nge-vlog dan akhirnya bisa nge-vlog lagi. Itu adalah sebuah kehormatan. Anjay, alay bet ya. Ya, aku berharap teman-teman suka dengan video kali ini. So, kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe. Nah, kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian. Dan ya, aku senang kalau misal kalian senang, artinya videoku menghibur kalian semua. Oke, itu aja. So thank you for watching guys. See you on the next video. Dan ya, bye bye.